Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tes Logansa. Malam ini kita akan bahas request dari beberapa sobat Tes Logansa, dan juga ini video sebenarnya lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tips bagaimana cara memilih formulir SPT tahunan orang pribadi ya. Kita ketahui SPT orang pribadi ada 3 jenis ya. Yang pertama, ada yang masih ingat? 1770, kemudian yang kedua 1770S, dan yang ketiga 1770SS. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman ya. Jadi memang saat ini disarankan teman-teman untuk melaporkan pajaknya menggunakan e-filing ya, sarana e-filing atau e-form, yang kedua-duanya dapat di-download atau dibuka di www atau di googling aja langsung DJP online.pajak.go.id ya. Langsung bisa di download di sini. Bagi yang belum daftar di sini, mudah sekali caranya. Teman-teman DJP online ya, .pajak.go.id. Jadi teman-teman yang belum daftar di sini, segera daftar. Caranya gampang. Datang ke kantor pajak, atau mungkin kalau saat ini bisa lewat kling 1500-200 atau lewat KPP, telepon KPP setempat ya, untuk mendapatkan e-fin. Setelah dapat e-fin, yang perlu disiapkan adalah untuk mengakses ini adalah e-fin tersebut teman-teman sudah bisa mendaftarkan tuh NPWP. Jadi teman-teman siapin NPWP teman-teman, e-fin. Nah, e-fin sama NPWP itu hubungannya seperti apa ya? Buku tabungan dan ATM. Kenapa saya bilang gitu? Jadi kalau e-finnya hafal, kalau nomor NPWP-nya ada, dan sepanjang e-finnya hafal atau masih ingat, dan e-finnya tidak hilang, masih ingat ada, ketika kita masuk di DJP online, ketika daftar gitu ya, katakanlah kita tahun kemarin sudah pernah daftar nih, tapi lupa, bang gimana caranya? Di reset aja sepanjang e-finnya masih ingat atau masih ada. Nah, e-fin itu kayak semacam kunci utamanya untuk meriset-riset itu. Jadi mau lupa email bisa juga, lupa email, kemudian lupa password gitu, bisa juga di reset lagi sepanjang e-finnya itu. Jadi kalau ada kartu NPWP atau nomor NPWP dan e-fin, udah buka DJP online sangat mudah gitu ya. Nanti teman-teman ketemu masuk DJP online, untuk yang jenis SPT yang 170 ini, yang 1770 ini, saat ini nanti teman-teman akan diarahkan, ketika masuk di DJP online ini akan diarahkan menggunakan e-form, e-formulir ya, e-form. E-form itu caranya pertama adalah teman-teman download dulu viewernya. Viewernya download di mana? Di menu DJP online juga ada. Kemudian setelah download viewer itu untuk melihat dan ini bisanya pakai komputer desktop ya atau laptop gitu ya, karena belum bisa karena aplikasi ini viewernya harus di download, dan kedua e-formnya sendiri di download gitu. Nah, ini download viewernya ini untuk membaca aplikasi e-formnya ini gitu bentuknya. Nah, e-form itu diisinya nanti kalau udah di download di desktop, dia bisa secara offline ngisi di situ. Nah, kemudian kalau SS sama ini sudah bisa langsung di menu ini. Artinya udah bisa e-filing gitu. E-filing. Ya. Jadi udah bisa e-filing kalau yang ini. Kalau yang yang 2 formulir ini udah bisa langsung dikerjakan secara real time, secara online di situ. Kalau yang e-form di-download dulu, nanti setelah e-formnya diisi semua penuh, baru disubmit, ada semacam kode verifikasi di email, baru submit lagi. Kalau udah di e-form ini udah nggak perlu masuk lagi ke sini. Ini nanti akan disubmit menunya lewat email gitu ya. Untuk langkah-langkah lebih detailnya mungkin udah banyak video-video YouTube yang bikin tentang video YouTube cara-caranya ngisi filing e-form udah. Tapi yang penting yang harus teman-teman pahami itu adalah bagaimana mengisi SPT-nya sendiri gitu. Nah, ini yang penting. Jadi tips dari saya, kita harus belajar dulu SPT yang manual gitu. Fungsinya bukan berarti kita lapor lewat manual, bukan. Kita
fungsinya adalah untuk belajar dulu supaya kita tahu. Kalau ini kan udah bentuk langsung e-form ya, udah bentuk langsung elektronik gitu. Teman-teman bisa langsung sini, tapi juga teman-teman harus tahu bentuk aslinya tuh SPT dulu seperti apa. Jadi supaya tidak terkecoh, atau meskipun aplikasinya gonta-ganti, ganti-ganti terus setiap tahun misalkan gitu, teman-teman sudah paham. Jadi nggak ada masalah mau diganti e-form, apa e-filing, mau apa, sepanjang prinsipnya sudah paham. Karena ini adalah kayak 1770 SS ini di aplikasi e-filing di Jepang, dia hanya mengcover bentuk dari sini gitu, dari 1770 SS, dan ini hanya menduplikat dari sini. Walaupun tampilannya nanti DJP online tidak seperti ini ya gitu, tapi teman-teman harus paham nih, isian-isiannya sama gitu, cuma bentuknya udah tidak seperti ini, tidak seperti yang ada di DJP online. Cuma pada prinsipnya ininya sama, prinsipnya, hal-hal dan materialnya sama gitu, secara material harus sama gitu. Nah, jadi itu saya bilang pentingnya tahu dulu yang manual untuk bagaimana mengisi dengan benar di aplikasi e-filing gitu. Nah, untuk yang mudah dulu kita coba bahas yang paling gampang ya, yang ini ya. Nah, coba teman-teman masuk ke DJP online, boleh juga sambil teman-teman masuk ke DJP online, di mana nih teman-teman pasti akan temui juga form-form yang ada di sini, ya, yang ada di formulir di sini. Nah, atau kalau teman-teman punya form seperti ini, boleh juga sambil kita belajar bareng-bareng ya gitu. Nah, pertama saya ingin jelaskan dulu, formulir RSS ini adalah formulir yang sangat sederhana. Fungsinya untuk apa saja? Nah, teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya, tapi boleh juga saya ulangi bahwa aplikasi 1770 SS ini digunakan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto ya, bruto setahun, baik final maupun final non objek pajak, itu kurang dari 60 juta ya. Jadi bukan hanya yang non final aja, tapi final kurang dari 60 juta. Boleh menggunakan ini, boleh ya. Katakannya bukan wajib loh, boleh. Boleh menggunakan ini. Kalau misalkan bisa menggunakan yang di atasnya, SS ya monggo gitu. Dilarang nggak Bang? Enggak dilarang. Tidak ada larangan gitu ya. Tapi disarankan kalau teman-teman penghasilannya di bawah 60 juta dan di satu pemberi kerja atau satu perusahaan, disarankan menggunakan ini karena mudah ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Ini ya, 1770 SS. Ini bentuknya seperti ini manualnya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nanti di e-filing pasti akan muncul form yang akan diminta untuk mengisinya. Pertama yang mengisinya itu ada daftar harta. Ada daftar harta ini seperti ini. Ada daftar harta. Ada daftar kewajiban. Dan juga ada penghasilan bruto setahun berapa. Nah, teman-teman yang sudah memiliki form 1721A1 dari bukti potong dari perusahaan, atau biasa disebut 1721A1, ini bukti potong dari perusahaan ya. Ya, biasanya teman-teman menerimakan bukti potong dari perusahaan. Kalau sebagai karyawan harusnya nerima gitu, walaupun nihil gitu ya, harusnya nerima gitu. Jadi nah, ini nanti diisi, dipindahin. Untuk yang penghasilan bruto nomor 1 nih, ini teman-teman pindahkan penghasilan bruto yang ada di 1721 ke kolom yang ini, yang nomor 1 ya, ke kolom yang nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 yaitu pengurangan. Pengurangan itu kalau ada, misalkan ada pengurangan pensiun, biaya jabatan dan lain-lain, totalnya masukin ke sini. Atau ke ya pokoknya yang mengurangi penghasilan bruto dalam 1 bulan ini ya. Tapi di sini ini teman-teman harus ininya yang setahun gitu. Ya, di kan 1721 itu udah perhitungan setahun, bukan 1 bulan lagi. Jadi masukin yang di sini. Kemudian masukin PTKP-nya, salin sesuai dengan yang ada di aplikasi bukti potong 1721. Kemudian salin juga penghasilan terutangnya berapa, langsung ditulis pajak penghasilan. Kemudian ya penghasilan dipotongnya berapa, harusnya jumlahnya sih nihil kalau memang antara yang dipotong dan di store sudah sesuai. Jadi misalnya dipotong 1 juta, di terutang 1 juta dipotong 1 juta, maka dia udah nihil gitu. Kemudian di kolom B-nya ini yang B, maka teman-teman isikan ini yang B ini penghasilan yang dikenakan final dan pengecualian dari objek pajak. Misalkan apa contohnya yang ini?
Kalau teman-teman dapat warisan itu kan dikecualikan dari objek pajak. Atau teman-teman dapat bunga deposito, ini masukin ke kolom yang ini. Nah, ini karena kolomnya cuma global, teman-teman isi globalnya aja, dijumlahin setahun berapa. Misalkan dapat deposito dapat deposito bunganya katakanlah 5 juta, PPh-nya berapa gitu. Terus penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak kan nggak ada. Penghasilan dari objek pajak itu seperti tadi warisan atau beasiswa. Nah, itu langsung dari jumlah brutonya aja masukin di kolom yang 10B. Nanti di aplikasi DCP Online juga ada di sini ya. Masukin itu kalau ada pertanyaan yang maksudnya final atau dikecualikan objek pajak itu contohnya seperti itu ya. Gitu. Merujuk pada penghasilan final, bunga deposito atau penghasilan dari pengalian tanah juga termasuk itu contohnya ya. Nah, daftar terus kemudian masukin lagi di sini yang C. Poin C yaitu daftar hutang dan kewajiban, harta dan kewajiban, sorry. Daftar harta dan kewajiban itu yang kolom 11, teman-teman diisi dengan total keseluruhan harta yang dimiliki teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman mau lapor SPT tahun 2019 ya, tahun kemarin yang dilaporkan tahun ini. Maka daftar hartanya itu harta yang tersisa pada akhir tahun 2019 per Desember. Misalkan teman-teman punya apa? Mobil, misalnya atau motor atau peralatan rumah tangga atau misalkan emas atau apa, masukin sini totalnya berapa, HP atau laptop. Kemudian judul hutang itu maksudnya sisa saldo hutang pada tahun akhir tahun 2019. Silahkan masukkan semuanya di sini. Itu ya. Nanti setelah itu tanda tangani jangan lupa dan dikasih tanggal. Sangat sederhana kan, ini simple. Begitu juga aplikasi di e-filingnya. Kalau e-filingnya, kalau sudah biasanya ngisi itu dari belakang sih ya teman-teman. Yang SPT itu biasanya ya sebaiknya memang dari bawah. Apalagi nanti untuk yang SPT yang berikutnya ya. Ini karena SPT-nya cuma selembar, oke nggak apa-apa mau dari atas dulu, mau dari bawah dulu nggak apa-apa. Tapi untuk yang SPT yang 1770S atau 70 polos itu sebaiknya dari belakang dulu ngisinya, kecuali kolom pisah harta dan menjalankan kewajiban tersendiri. Ntar saya jelaskan. Yang 1770 SS cukup jelas kira-kira. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke yang SPT yang berikutnya, yaitu 1770S dan SS, 1770 dan 17S. Kalau ada masih ada kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang ini yang 1770S ya, yang S-nya 1. Masih sama, ini di aplikasi DCP Online .pajak.go.id. Teman-teman masih bisa mengerjakan di aplikasi tersebut. Biasanya ada perlu mini wizard atau dengan menu gitu atau dengan lampiran. Pilih saja dengan menu atau dengan itu boleh. Yang penting teman-teman paham ininya dulu gitu. Kalau teman-teman udah paham, mudah ngisi di e-filingnya. Nah, ini biasanya SPT ini terdiri dari beberapa halaman. Halaman yang pokoknya itu ada 3, teman-teman ya. Yaitu halaman induk yang depan, halaman induk depan. Kemudian halaman ini lampiran 1. Lampiran 1. Nah, ini lampiran 1. Kemudian ada lampiran 2. Ada lampiran 2. Dan ada lampiran PHMT. Nah, sebelum ke situ, teman-teman masih ingat kan di video yang sebelumnya bahwa 17S itu digunakan untuk siapa sih? Untuk orang pribadi siapa aja? Gampangnya untuk yang 17S ini orang pribadi yang memiliki satu pemberi kerja. Ya. Satu pemberi kerja boleh lebih ya, tapi masih sebagai karyawan juga gitu. Satu atau lebih, saya ralat. Jadi SPT ini yang digunakan untuk WP wajib pajak yang satu atau lebih bekerja. Kemudian dan tidak menjalankan usaha gitu ya. Tidak menjalankan pekerjaan bebas atau usaha. Misalnya pekerjaan bebas itu apa? Seperti lawyer, akuntan, dokter, nah itu pekerjaan bebas. Usaha itu seperti bengkel, salon dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau satu pemberi kerja atau lebih dari satu pemberi kerja tapi tidak menjalankan usaha, teman-teman boleh pakai ini. Yang tadi boleh nggak Bang, yang teman-teman yang masih di bawah 60 juta penghasilan pakai ini? Boleh ya, boleh pakai ini. Justru yang nggak boleh itu
Kalau penghasilannya sudah di atas 60 juta, tapi pakai yang tadi, yang SS, nggak boleh kalau itu. Kalau ini boleh, kalau misalkan yang mau di bawah 60 juta mau pakai ini boleh juga. Nanti tinggal dilampirin bukti potongnya. Nah, oke, kita bahas satu dulu. Seperti tadi tips saya, harusnya kita belajar dari belakang ya. Kalau ini tips SPT ini harus dari belakang, teman-teman. Nah, kecuali lampiran PHMT ini. Lampiran PHMT ini lampiran untuk suami istri yang dua-duanya sama-sama punya penghasilan dan punya NPWP masing-masing ya, atau juga mereka yang pisah harta ya. Ini kita nantikan dulu, kita taruh dulu. Nah, kita coba dari lampiran yang paling belakang dulu. Apa aja sih isinya gitu. Nah, yang paling belakang itu teman-teman ngisinya harus diisi dulu ya. Yang lampiran 2 ini harus diisi dulu. Pertama, yang paling mudah dulu teman-teman isi harus lengkap. Jadi SPT itu harus benar, jelas, lengkap dan ditandatanganin secara undang-undang, harus jelas, lengkap dan ditandatanganin. Teman-teman harus isi dari bawah dulu nih. Daftar keluarga. Nanti di aplikasi DPC Bangun bisa berubah, bisa berbeda, mungkin apa harta dulu, apa ini dulu, tapi intinya kalau bisa di belakang dulu diisi. Daftar susunan keluarga itu diisi teman-teman ya. Misalkan teman-teman udah menikah, ya berarti suami atau istrinya diisi, anak-anak diisi dengan NIK, jangan lupa nomor induk nomor induk kewarganegaraan ya, hubungan keluarga dan pekerjaan. Kemudian kewajiban hutang diisi seperti tadi, sama intinya daftar kewajiban hutang. Contoh misalkan kita punya hutang apa, misalkan di Bank Mandiri atau bank mana, bank BNI misalkan, atau mungkin di leasing atau di mana misalkan. Alamat pemberi pinjamannya misalnya di Jakarta, tulis saja. Tahun peminjamannya kapan, misalkan tahun 2019 atau 2018. Terus jumlah ini maksudnya adalah saldo pada akhir tahun 2000. Kalau kita mau laporkan tahun 2019, berarti kita saldo, misalnya tadi ngutangnya awalnya 300 juta, kemudian saldonya tinggal 200 juta. Berarti tulis saldonya 200 juta ya. Terus saja ditulis ada berapa jumlah utangnya ya. Satu persatu teman-teman ya. Jadi satu pemberi hutang untuk ini satu-satu. Beda dengan yang tadi SS itu dicampur atau digabung. Kalau ini dipisah satu persatu ya. Terus yang harta juga sama. Tadi kode hartanya misalkan tas, ketara kas, ada tabungan, ada uang, ada peralatan perabot rumah tangga, ada sepeda, ada motor. Tulis ini masing-masing. Dihitungin tahun perolehan ya. Tahun beli. Tahun belinya kapan? Harga waktu beli kapan, perolehan. Sama keterangannya apa, misalkan ini Honda Bebek atau apa gitu, Suzuki apa gitu misalkan, atau Honda atau apalah, Toyota gitu misalkan. Dikasih keterangan ya, biar nanti nggak bingung ini aset yang mana, atau deposito atau asuransi, unit link misalkan. Gitu. Kalau asuransi unit link biasa ditulisnya saldo unit linknya ya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan persediaan juga yang jualan tulisnya. Kalau misalkan teman-teman punya persediaan barang dagangan ya tulis persediaan juga. Macam-macam, nanti silakan kalau ditanyain di kolom komentar. Terus yang ini adalah bagian A, ini lampiran 2 bagian A. Maksudnya ini penghasilan yang dikenakan final dan atau bersifat final. Jadi ini teman-teman penghasilan tapi sifatnya final semua. Artinya apa? Sudah tidak diperhitungkan lagi pajaknya. Artinya teman-teman juga nggak udah perlu bayar pajaknya lagi, karena biasanya teman-teman sudah membayarkannya pada saat bertransaksi gitu. Contohnya misalkan bunga deposito teman-teman sudah dipotong sama bank. Cuma teman-teman kewajibannya tetap melaporkan. Nah, itu pertanyaannya. Tetap dilaporkan nggak? Tetap dilaporkan gitu. Walaupun pajaknya sudah final, udah selesai gitu. Tidak dihitung ulang nanti dengan yang tidak final. Ini udah selesai, misalkan deposito tulis setahun udah dapat berapa, utangnya berapa gitu. Kemudian udah dibayarin biasanya. Bunga obligasi, penjualan saham di bursa efek, biasanya kena final gitu ya. Diminta dari emiten kena berapa gitu.